Di sebuah desa kecil di Ubud, malam purnama tampak begitu terang. Penduduk desa menutup pintu rapat-rapat karena mereka percaya malam itu adalah waktu berkumpulnya para lik. Angin membawa suara lirih seperti bisikan yang menusuk telinga. Pohon-pohon bergetar, bayangan hitam melayang di antara ranting. Di kejauhan, cahaya api biru menari-nari. Di tengah sawah, sosok perempuan berambut panjang tampak melayang dengan tubuh terbalik. Dialah lik tua bernama Rangda yang mencari tumbal. Desa menjadi sunyi, hanya suara anjing melolong panjang. Beberapa orang menutup telinga karena tidak tahan mendengar tangis gaib. Malam itu, pertanda buruk muncul. Pertarungan besar akan segera dimulai. Keesokan paginya, seorang dukun sakti dari Jawa tiba di desa itu. Namanya Ki Jaya, seorang pria berusia 50 tahun dengan jubah hitam panjang. Ia dipanggil oleh penduduk karena tidak tahan lagi menghadapi gangguan lik. Matanya tajam, penuh cahaya, seperti bisa menembus hati orang yang menatapnya. Ki Jaya membawa keris pusaka yang konon mampu mengusir makhluk gaib. Ia berdiri di pura, memanjatkan doa dan mantra. Penduduk desa mulai tenang, berharap keselamatan. Namun, bisikan halus terdengar dari balik pohon beringin tua. Rangda sudah mengetahui kehadiran lawannya dan ia tidak akan tinggal diam. Malam berikutnya, Ki Jaya duduk bersila di tengah lapangan desa, menyalakan dupa dan menaburkan bunga. Suasana menjadi dingin, kabut menutup cahaya bulan. Tiba-tiba, sosok Rangda muncul dengan mata merah menyala. Taringnya panjang, rambutnya terurai liar, dan lidah menjulur hingga ke dada. "Berani sekali kau masuk wilayahku, dukun manusia." Rangda tertawa menggema, membuat bumi bergetar. Ki Jaya membuka mata, tenang tanpa rasa gentar. Ia mengangkat keris pusaka, berkilauan diterpa cahaya bulan. Malam itu, tatapan dua kekuatan besar bertemu untuk pertama kalinya, menandai awal perang besar. Pertarungan dimulai dengan hujan mantra. Rangda mengibaskan tangan, menyemburkan api hijau ke arah Ki Jaya. Namun dukun sakti itu menghunus kerisnya, memutar sambil mengucapkan doa pelindung. Api gaib itu terbelah dua, tak menyentuh tubuhnya sedikit pun. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan gemetar ketakutan. Ki Jaya kemudian menancapkan keris ke tanah. Dari dalam bumi muncul cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu menahan langkah Rangda, membuatnya mundur beberapa langkah. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan tawa menggelegar, Rangda berubah menjadi bola api raksasa dan menyerang lebih ganas lagi. Ki Jaya sadar bahwa lawannya bukan sembarangan. Ia lalu duduk bersila kembali, menutup mata dan memanggil roh penjaga dari leluhurnya. Angin bertiup kencang, dedaunan berputar membentuk pusaran. Dari pusaran itu muncul sosok harimau gaib dengan mata berkilau emas. Suara aumannya mengguncang seluruh desa. Rangda terkejut, namun segera mengubah tubuhnya menjadi kabut hitam pekat. Kabut itu berusaha menelan harimau gaib, tetapi cahaya dari tubuh sang penjaga membuatnya terhalau. Pertarungan semakin dahsyat. Suara ledakan gaib terdengar hingga ke desa tetangga. Malam itu, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Rangda melayang tinggi, rambutnya menjuntai seperti ular hidup. Dari mulutnya keluar jeritan panjang yang mampu memecahkan telinga. Tiba-tiba ratusan kelelawar hitam keluar dari tubuhnya, menyerbu ke arah Ki Jaya. Suasana berubah mencekam. Langit bulan purnama tertutup sayap-sayap gelap. Ki Jaya menancapkan kerisnya ke tanah lagi. Kali ini menciptakan lingkaran api suci. Kelelawar-kelelawar itu terbakar sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Penduduk yang menyaksikan dari balik pohon menangis lega. Namun, mereka tahu perang masih jauh dari kata selesai.
Rangda semakin murka karena serangannya gagal. Rangda mengangkat tangannya yang dipenuhi kuku panjang. Ia menorehkan cairan merah dari jarinya, lalu melemparkannya ke tanah. Cairan merah itu berubah menjadi ular-ular besar beracun, melata dengan mata merah menyala. Mereka bergerak cepat, mengitari Kijaya. Desa bergetar, tanah berbau anyir menusuk hidung. Kijaya tidak panik. Ia menggambar aksara Bali kuno di udara dengan ujung kerisnya. Setiap huruf bercahaya putih dan jatuh ke tanah, mengunci ular-ular itu. Satu persatu mereka hancur menjadi debu. Rangda meraung marah, tubuhnya membesar hingga setinggi pohon beringin. Malam semakin menegangkan. Melihat lawan semakin kuat, Kijaya mengeluarkan senjata pusaka lain dari kantong kainnya. Sebuah tombak kecil berukir naga emas bersinar terang. Tombak itu disebut Gada Manik Astagina, pusaka turun-temurun yang hanya digunakan saat terdesak. Cahaya dari tombak itu membuat kabut hitam Rangda terpecah. Rangda menjerit, suaranya memecahkan kaca jendela rumah penduduk. Ia mencoba menutupi tubuhnya dengan bayangan, tetapi tombak itu menembus lapisan gaibnya. Luka hitam terbakar di dada Rangda, asap keluar dari tubuhnya. Namun, alih-alih melemah, ia semakin buas, menyerang dengan kekuatan yang lebih liar. Pertarungan naik ke angkasa. Kijaya melayang dengan cahaya putih, sementara Rangda menjelma menjadi naga hitam raksasa. Awan bergulung, kilat menyambar-nyambar tanpa henti. Dari bawah, penduduk hanya melihat dua cahaya beradu di langit malam. Getaran dari perang itu membuat atap rumah berderak. Naga hitam menyemburkan api ke arah dukun sakti. Kijaya menangkis dengan tombaknya, menciptakan kilatan cahaya yang membelah awan. Suara ledakan menggema, membuat tanah berguncang seperti gempa. Pertarungan dua dunia, manusia dan gaib, kini benar-benar terbuka. Hanya salah satu yang akan bertahan. Saat Kijaya hampir terdesak, ia mendengar suara gaib dari leluhurnya. Ingatlah, kekuatan Rangda lahir dari dendam yang belum selesai. Hanya cahaya suci dan hati bersih yang bisa meruntuhkannya. Suara itu menenangkan hatinya. Kijaya pun mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka dengan sorot penuh cahaya. Tombak dan kerisnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Rangda yang berwujud naga menggeram merasa terancam. Malam itu bukan hanya kekuatan yang dipertaruhkan, tetapi juga nasib desa dan keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Kijaya menancapkan tombaknya ke tanah, lalu merapal mantra panjang. Dari ujung tombak keluarlah cahaya berlapis yang membentuk tameng suci. Tameng itu bukan hanya pelindung tetapi juga penarik energi gaib. Rangda yang mencoba menyerang malah tubuhnya terasa tersedot. Penduduk desa melihat cahaya itu dari kejauhan, menyerupai matahari kecil di tengah malam. Harapan mulai tumbuh di hati mereka. Namun, Rangda tidak tinggal diam. Ia merobek langit dengan cakarnya, melepaskan ribuan kilatan api yang turun bagai hujan meteor. Desa pun kembali diliputi ketakutan. Kilatan api menghujani bumi, membakar pepohonan dan atap rumah. Penduduk berlarian mencari perlindungan. Kijaya menahan serangan itu dengan pusaka keris, membuat perisai cahaya di atas desa. Api yang turun berubah menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Namun, kekuatan itu menguras tenaga Kijaya. Wajahnya mulai pucat, napasnya terengah. Rangda tertawa puas merasa lawannya mulai melemah. "Kau manusia biasa, mana mungkin melawan abadi sepertiku?" teriaknya. Tapi Kijaya masih menatap tajam, menyimpan rencana yang lebih besar. Saat Kijaya hampir terjatuh, dari arah pura muncul sinar biru. Sosok gaib berwujud wanita cantik dengan selendang putih melayang. Dialah roh penjaga desa, Dewi Melanting,
yang selama ini melindungi para penduduk dari balik tirai gaib. Dewi Melanting mengangkat tangannya, menenangkan api yang masih membara. "Dukun sakti, kau tidak sendiri," ucapnya dengan suara merdu. Ki Jaya tersenyum, menyadari pertolongan leluhur desa telah datang. Rangda mendengus, merasa keberadaannya semakin terpojok. Pertarungan kini berubah menjadi aliansi cahaya melawan kegelapan. Ki Jaya dan Dewi Melanting berdiri sejajar. Mereka merapal mantra bersamaan, membuat cahaya putih dan biru menyatu. Dari pertemuan cahaya itu, terbentuk panah suci raksasa. Panah itu meluncur ke arah Rangda dengan kecepatan petir. Rangda mencoba menghindar, namun sebagian tubuhnya terkena. Jeritan panjang mengguncang langit membuat burung-burung malam berjatuhan. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam tebal. Meski terluka parah, Rangda masih mampu bertahan. Dengan kemarahan besar, ia memanggil pasukan gaib dari dunia bawah. Dari tanah yang retak, muncul ratusan makhluk bayangan berwujud manusia tanpa wajah. Mereka berlari cepat, mengelilingi desa sambil membawa senjata gaib. Udara menjadi semakin dingin, aroma belerang menyengat. Anak-anak bersembunyi di pelukan orang tua mereka. Ki Jaya berdiri kokoh sementara Dewi Melanting menebarkan selendangnya, menciptakan tembok cahaya. Pasukan bayangan berusaha menembus, tetapi banyak yang hancur oleh cahaya itu. Pertarungan semakin kacau, namun Ki Jaya tahu inilah ujian sebenarnya sebelum menghadapi kekuatan penuh Rangda. Rangda marah melihat pasukannya mulai hancur. Ia menengadah ke langit, merobek dada sendiri dengan kuku panjangnya. Dari luka itu keluar kabut hitam pekat yang berubah menjadi bayangan raksasa. Bayangan itu menyerupai wajah-wajah menyeramkan yang menjerit pilu. Suara jeritan itu membuat penduduk desa pingsan satu persatu. Ki Jaya menutup telinga, namun getarannya menembus jiwa. Dewi Melanting juga terlihat kewalahan, selendangnya mulai bergetar. Rangda tertawa puas. "Kalian tak akan mampu melawan dendam yang abadi." Ki Jaya tahu hanya dengan pemurnian bisa melawan kekuatan itu. Ia duduk bersila di tengah lapangan, menancapkan tombaknya ke tanah. Dengan suara lantang, ia merapalkan mantra pemurnian leluhur. Cahaya emas keluar, membentuk lingkaran besar di sekitarnya. Kabut hitam Rangda mulai terdesak, jeritan wajah-wajah itu semakin lemah. Dewi Melanting segera menambah kekuatan dengan tarian suci, mengibaskan selendangnya mengikuti irama mantra. Desa yang semula gelap perlahan kembali terang. Namun, Rangda justru semakin murka. Tubuhnya berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Rangda kini memperlihatkan wujud sejatinya. Tubuhnya membesar, kulitnya berubah hitam pekat. Matanya menyala seperti bara api. Rambutnya menjuntai hingga tanah, dan lidah panjangnya menjilat udara. Desa bergetar hebat. Pohon-pohon tumbang seperti diterpa badai. Penduduk yang masih sadar menjerit histeris. Mereka baru pertama kali melihat kekuatan asli Lik yang legendaris itu. Ki Jaya menggenggam keris pusaka lebih erat, menyadari bahwa pertarungan akan mencapai puncaknya. Dewi Melanting berdiri di sisinya, tak gentar menghadapi kengerian tersebut. Pertarungan bergeser ke Pura Agung, pusat spiritual desa. Rangda menghantam gerbang pura, membuat patung-patung dewa pecah berkeping-keping. Ki Jaya melompat ke atas, mengayunkan tombaknya ke arah kepala Rangda. Suara ledakan cahaya terdengar keras. Pura diterangi kilatan putih dan hitam yang beradu. Dewi Melanting melindungi pura dengan cahaya birunya, menjaga roh suci agar tidak tercemar. Pertarungan semakin ganas, sampai-sampai tanah pura retak terbuka. Dari celah itu, api gaib memancar, menambah suasana mengerikan. Dalam kekacauan, Ki Jaya mendapat bisikan gaib dari leluhurnya.
Hancurkan jantung dendamnya, hanya itu yang bisa mengakhiri. Ia sadar bahwa sumber kekuatan Rangda bukan sekadar tubuhnya, melainkan pusaka kutukan yang tersembunyi di dadanya. Dengan fokus penuh, Ki Jaya menyiapkan tombak pusaka. Ia mengarahkan ujungnya tepat ke dada Rangda yang berasap. Dewi Melanting membantu dengan cahaya biru, membuka celah pelindung gaib Rangda. Pertarungan pun memasuki titik paling menentukan antara kehidupan dan kehancuran desa. Ki Jaya melompat tinggi, mengarahkan tombaknya ke dada Rangda. Dengan bantuan cahaya biru Dewi Melanting, tameng gaib Rangda mulai retak. Suara pecah terdengar seperti kaca yang dihantam keras. Tubuh Rangda bergetar hebat, menjerit marah. Penduduk yang masih bertahan melihat kilatan terang dari pura. Mereka berdoa dalam hati agar usaha Ki Jaya berhasil. Rangda berusaha menutup celah itu, tetapi kekuatan cahaya semakin menembus. Untuk pertama kalinya, Lik itu terlihat kesakitan, menandakan pertahanan gaibnya mulai runtuh. Dari dada Rangda muncul benda aneh bercahaya merah. Benda itu berbentuk permata hitam, berbalut darah, berdenyut seperti jantung. Ki Jaya sadar, itulah pusaka kutukan yang menjadi sumber kekuatannya. Semakin lama permata itu berdenyut, semakin kuat aura jahat yang keluar. Rangda berusaha menutupinya dengan rambut panjangnya. Namun cahaya tombak Ki Jaya semakin terang, memaksa pusaka itu tetap terlihat. Dewi Melanting berteriak, "Hancurkan sekarang sebelum terlambat." Ki Jaya pun menyiapkan serangan terakhir, meski tenaganya hampir habis. Ki Jaya memusatkan seluruh tenaganya pada tombak pusaka. Mantranya bergema, membuat tanah bergetar. Dengan satu teriakan keras, ia melemparkan tombak itu tepat ke dada Rangda. Tombak bersinar emas menembus pusaka kutukan. Jeritan Rangda mengguncang langit. Api hitam keluar dari tubuhnya, membakar pepohonan di sekitar pura. Permata kutukan retak, memancarkan cahaya merah pekat. Namun belum hancur sepenuhnya. Rangda meraih tombak itu, berusaha mencabutnya sambil meraung dengan kekuatan terakhirnya. Melihat pusaka belum hancur, Dewi Melanting melayang ke atas. Selendangnya berubah menjadi cahaya biru panjang, melilit tubuh Rangda. Dengan kekuatan suci, ia menahan Lik itu agar tidak mencabut tombak. Suaranya lantang. Kini saatnya mengakhiri dendam ini. Rangda meronta, rambutnya berputar seperti badai, namun lilitan cahaya itu semakin kuat. Ki Jaya menutup mata, mengeluarkan keris pusaka terakhirnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan keris itu ke arah permata. Cahaya besar meledak, memenuhi seluruh desa. Ledakan cahaya membuat malam seketika berubah terang benderang. Tubuh Rangda bergetar, kemudian perlahan hancur menjadi abu hitam yang tertiup angin. Jeritannya menghilang, meninggalkan keheningan panjang. Permata kutukan pun hancur berkeping, lenyap tanpa jejak. Penduduk desa keluar dari persembunyian, menatap langit yang kembali jernih. Mereka bersujud syukur, menangis lega setelah sekian lama diliputi teror. Ki Jaya terduduk lemas, wajahnya pucat, namun hatinya tenang. Dewi Melanting tersenyum, meski tahu perjalanan belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari setelah pertempuran, desa kembali hidup tenang. Sawah hijau mulai digarap, anak-anak berlarian di jalan, dan pura diperbaiki dari kerusakan. Namun, Ki Jaya merasakan ada sisa kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Udara malam masih menyimpan aroma belerang. Penduduk mengira semua telah berakhir, tetapi hewan-hewan sering gelisah. Anjing melolong tanpa sebab, ayam berkokok di tengah malam. Ki Jaya tahu, meski Rangda telah hancur, bayangan kutukannya masih tertinggal. Ia harus mencari akar yang lebih dalam agar desa benar-benar selamat. Suatu malam, Ki Jaya bermeditasi di bawah pohon beringin. Ia mendengar bisikan halus,
suara leluhur yang memperingatkannya. Kekuatan Rangda bersumber dari perjanjian lama. Selama perjanjian itu tidak diputus, bayangannya akan kembali suara itu menggema dalam kepalanya. Ki Jaya membuka mata, wajahnya tegang. Ia tahu perjalanan belum selesai. Untuk memutus perjanjian, ia harus masuk ke alam gaib di balik pura. Dewi Melanting pun muncul, membenarkan pesan itu. Jalanmu berbahaya, tapi hanya itu cara menyelamatkan desa sepenuhnya. Di malam purnama berikutnya, Ki Jaya bersama Dewi Melanting menuju pura yang rusak. Mereka berdiri di depan gerbang utama, menyalakan dupa dan memanjatkan doa. Perlahan, pintu gaib terbuka, memperlihatkan lorong bercahaya merah dan hitam. Udara dari dalam begitu berat, membuat napas tersengal. Ki Jaya melangkah masuk dengan hati mantap, sementara Dewi Melanting melayang di sisinya. Di belakang, beberapa penduduk hanya bisa berdoa, tidak berani ikut. Perjalanan menuju rahasia kutukan pun dimulai. Lorong itu membawa mereka ke dunia bayangan, tempat segala dendam bersemayam. Langit berwarna merah darah, tanah penuh dengan arwah yang merintih. Wajah-wajah tanpa tubuh melayang, menatap dengan mata kosong. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki ditarik ke bawah. Ki Jaya menggenggam kerisnya lebih erat. Dewi Melanting mengibaskan selendang, menyingkirkan roh-roh yang mencoba mendekat. Suara tangis dan tawa menyeramkan terdengar bersahutan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin kuat aura Rangda terasa. Bayangan masa lalu tampak ingin bangkit kembali. Di pusat dunia bayangan, mereka menemukan singgasana hitam. Di atasnya, bayangan Rangda masih bertahan, meski tubuhnya telah hancur di dunia nyata. Matanya merah menyala, menatap penuh benci. Kalian pikir aku benar-benar musnah? Suaranya bergema menakutkan. Ki Jaya terdiam, menyadari perjuangan belum selesai. Dewi Melanting maju menghadang bayangan itu. Hanya roh murni yang bisa menutup perjanjianmu selamanya. Pertarungan baru pun dimulai, bukan lagi dengan tubuh, melainkan dengan kekuatan jiwa. Desa kini bergantung pada keberanian mereka. Bayangan Rangda mulai berbicara tentang asal-usul kekuatannya. Ia pernah membuat perjanjian dengan roh kegelapan untuk membalaskan dendamnya pada raja-raja Bali yang menyingkirkannya. Sebagai gantinya, ia menyerahkan jiwanya untuk abadi dalam kegelapan. Suaranya menggema, penuh kebencian. Ki Jaya mendengarkan dengan hati-hati. Ia sadar, pusaka kutukan hanyalah pintu masuk, sementara sumber utama adalah perjanjian itu sendiri. Jika tidak diputus, bayangan Rangda akan selalu kembali. Dewi Melanting menatap Ki Jaya, memberi isyarat bahwa saatnya memutus rantai lama itu. Ki Jaya menggambar lingkaran jiwa dengan kerisnya di tanah dunia bayangan. Lingkaran itu bercahaya emas, membentuk pagar pelindung. Rangda meraung, tubuh bayangannya terbakar saat mencoba menembus. Jeritannya membuat tanah berguncang keras. Dewi Melanting melantunkan doa kuno, menguatkan lingkaran itu. Roh-roh yang berkeliaran tertarik ke dalam, seperti tersedot oleh pusaran cahaya. Rangda menatap marah, merasa kekuasaannya mulai terkikis. Namun, ia masih menyimpan kekuatan pamungkas untuk melawan. Roh-roh yang terikat dalam perjanjian Rangda menangis, meminta dilepaskan. Mereka adalah manusia yang menjadi korban tumbal selama berabad-abad. Wajah mereka penuh penderitaan, namun cahaya lingkaran mulai membersihkan noda hitam di tubuh mereka. Ki Jaya semakin fokus, mantranya bergema lebih keras. Satu persatu roh itu berubah menjadi cahaya putih, bebas dari ikatan. Rangda menjerit, merasa kekuatannya tergerus. Semakin banyak roh terbebas, semakin lemah wujudnya. Pertarungan kini mulai berpihak pada cahaya. Dengan amarah terakhirnya, Rangda berubah menjadi naga bayangan raksasa. Tubuhnya menutupi langit merah,
Sayapnya menghempaskan angin gelap. Ki Jaya hampir terlempar keluar lingkaran. Dewi Melanting menahan dengan selendangnya, wajahnya penuh ketegangan. Naga bayangan itu menyemburkan api hitam, membakar tanah dunia gaib. Ki Jaya menancapkan kerisnya ke tengah lingkaran, memanggil kekuatan leluhur terakhir. Cahaya emas meledak, melawan api hitam itu. Kedua kekuatan bertabrakan, menciptakan gemuruh yang mengguncang alam gaib. Cahaya emas semakin kuat, melilit tubuh naga bayangan Rangda. Jeritan panjang terdengar, tubuhnya mulai hancur perlahan. Lingkaran jiwa semakin terang, menelan seluruh sisa kegelapan. Permata kutukan yang retak kini lenyap sepenuhnya. Roh-roh yang tersisa berubah menjadi bintang putih, terbang ke langit gaib. Dunia bayangan perlahan meredup. Tanah yang penuh darah berubah menjadi padang cahaya. Ki Jaya terduduk lemas, namun tersenyum lega. Dewi Melanting berbisik. Perjanjian telah berakhir, desa kini bebas. Ki Jaya dan Dewi Melanting menembus cahaya terakhir dari dunia bayangan, perlahan kembali ke desa. Udara pagi terasa hangat, namun aroma kemenyan dan asap bekas pertarungan masih tersisa. Warga desa yang menunggu di tepi lapangan menatap mereka dengan mata penuh haru. Suasana damai seolah baru lahir kembali, meski bekas pertarungan masih meninggalkan jejak kehancuran. Ki Jaya terduduk di tanah, napasnya masih tersengal. Dewi Melanting menatapnya, tersenyum tipis. Desa aman, untuk sekarang, bisiknya. Namun, dalam hatinya, keduanya menyadari bahwa meski Rangda hancur, dampak kegelapan yang ditinggalkannya bisa muncul kapan saja. Desa kini bebas, tapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Beberapa hari setelah kembali, warga mulai merasakan hal-hal aneh. Tanah di pinggir sawah berubah menjadi gelap pekat di beberapa titik. Hewan-hewan sering gelisah, melolong tanpa sebab. Ki Jaya menelusuri tempat-tempat itu dan menemukan sisa energi Rangda yang tertinggal. Ia tahu itu adalah percikan kutukan yang belum sepenuhnya lenyap. Dewi Melanting membantu dengan ritual pembersihan. Cahaya biru mengalir dari tangannya ke tanah, membersihkan energi jahat. Namun Ki Jaya mengingatkan, ini hanya pembersihan sementara. Jika kita lengah, kegelapan bisa bangkit lagi dari sisa-sisa ini, katanya. Penduduk desa mendengar dan rasa khawatir kembali menyelimuti mereka. Ki Jaya bersama Dewi Melanting mengatur pembangunan ulang desa. Pura diperbaiki, sawah diolah kembali, dan rumah-rumah rusak diperbaiki. Anak-anak kembali bermain, dan suara gamelan terdengar di sore hari. Desa mulai terlihat hidup, seperti kembali ke masa damai sebelum kemunculan Lik Rengganis. Tetapi Ki Jaya tetap waspada. Setiap malam ia duduk di tepi pura, memantau aura desa. Dewi Melanting ikut mengawasi dari udara, menyiarkan cahaya biru untuk menjaga perbatasan antara dunia manusia dan gaib. Mereka tahu, kegelapan tidak sepenuhnya lenyap. Tugas mereka adalah memastikan desa tetap aman. Suatu malam, bulan purnama kembali muncul. Warga yang tadinya tenang mulai merasa ada bisikan halus dari hutan. Ki Jaya merasakan energi kecil yang mirip dengan Lik Rengganis. Meski tidak sekuat sebelumnya, tanda-tanda itu cukup untuk mengingatkan semua orang bahwa kedamaian masih rapuh. Dewi Melanting menatap langit lalu menyalurkan cahaya perlindungan ke seluruh desa. Ini hanya percikan, tapi bisa tumbuh menjadi ancaman jika tidak diantisipasi, bisiknya. Ki Jaya menepuk pundaknya, menenangkan. Desa memang aman, tetapi kewaspadaan harus menjadi bagian dari hidup mereka sekarang. Ki Jaya berdiri di puncak pura, memandang desa yang mulai hidup kembali. Ia tersenyum meski lelah. Mengetahui keberanian dan pengorbanan mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Dewi Melanting melayang di sisinya. Sinar biru lembut mengelilingi mereka.
Desa kini menjadi simbol kemenangan cahaya atas kegelapan. Mereka tahu cerita ini akan dikenang sebagai warisan keberanian. Anak-anak desa akan belajar dari kisah ini, dan generasi mendatang akan tetap menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Meskipun Leak Rengganis telah kalah, kewaspadaan dan keberanian menjadi pusaka sejati yang diwariskan untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang makhluk gaib yang tersisa menyebar ke desa-desa sekitar. Ki Jaya merasakan ada energi gelap yang mulai berkumpul di hutan. Meski Rangda telah hancur, beberapa pengikutnya masih mencoba membangkitkan kutukan. Desa mulai menerima tanda-tanda halus, hewan gelisah, bayangan yang bergerak cepat, dan bisikan malam hari. Dewi Melanting menyiapkan ritual baru, lebih kuat dan tahan lama. Cahaya biru mengalir ke seluruh desa, menahan energi gelap yang mencoba masuk. Ki Jaya menegaskan, kita harus tetap waspada. Tidak ada kemenangan abadi jika kita lengah. Warga mulai belajar cara menjaga diri mereka sendiri dari pengaruh jahat. Ki Jaya melatih beberapa pemuda desa menjadi penjaga spiritual. Mereka belajar mantra dasar, mengenal tanda energi gelap, dan menyiapkan perlindungan sederhana. Anak-anak desa ikut diajarkan untuk menghormati dunia gaib, namun tetap aman. Suasana latihan penuh serius tapi juga menguatkan ikatan desa. Dewi Melanting mengawasi dari udara, menunjukkan bentuk energi gaib dengan cahaya biru. Latihan itu membuat Ki Jaya bangga karena desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dirinya. Ancaman bisa datang kapan saja, tetapi desa kini memiliki generasi baru yang siap menjaga kedamaian. Suatu malam, awan hitam menutupi bulan purnama. Suara gemerisik terdengar dari hutan, lebih keras dan menyeramkan dari sebelumnya. Ki Jaya merasakan energi Lik yang tersisa mulai berkumpul menjadi bayangan yang lebih nyata. Desa kembali cemas, menyadari ancaman yang mereka kira lenyap kini muncul lagi. Dewi Melanting menyalurkan cahaya perlindungan ke batas desa. Ia menatap ke hutan dengan mata bersinar, bersiap menghadapi pertarungan yang mungkin lebih sulit dari sebelumnya. Ki Jaya menenangkan warga dan menegaskan, kita akan berdiri bersama, tidak ada yang ditinggalkan. Warga desa, Ki Jaya, dan Dewi Melanting mempersiapkan ritual gabungan. Setiap keluarga memberikan energi doa mereka, digabung dengan mantra Ki Jaya dan cahaya Dewi Melanting. Energi itu membentuk perisai besar yang melindungi desa dari kegelapan yang mengintai. Suasana penuh kekhidmatan, sekaligus tegang. Ritual itu memperkuat desa, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan manusia dan gaib bisa bersatu. Ki Jaya tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian dan persatuan adalah senjata terkuat. Bahkan sisa kegelapan yang tersisa tidak mudah menembus perlindungan yang kini lengkap. Bayangan Lik muncul dari hutan, menyerang desa dengan amarah yang mengerikan. Cahaya biru Dewi Melanting melawan setiap serangan. Sementara Ki Jaya memimpin warga untuk mempertahankan garis pertahanan. Pertarungan berlangsung sengit, bayangan kadang terlihat menakutkan, kadang menghilang sebelum bisa diserang. Kekuatan gabungan warga dan Ki Jaya menahan serangan itu. Dewi Melanting memusatkan energi ke titik terlemah bayangan, perlahan mengurainya. Desa bergetar, tapi perlahan cahaya menang atas kegelapan. Meski pertarungan masih meninggalkan bekas kehancuran ringan. Setelah pertarungan panjang, bayangan Lik mulai memudar. Desa selamat, tapi tanah di beberapa tempat masih gelap pekat. Ki Jaya dan Dewi Melanting merasakan bahwa kegelapan belum sepenuhnya hilang, hanya tersisa dalam bentuk kecil yang tidak berbahaya. Warga menghela napas lega, menyadari mereka masih aman. Ki Jaya menegaskan pentingnya menjaga desa dan melatih generasi berikutnya.
Dewi Melanting memberikan tanda perlindungan permanen di beberapa tempat. Desa kini belajar bahwa kedamaian bukan hadiah, tapi hasil kerja keras, persatuan, dan kewaspadaan abadi. Warga bergotong royong memperbaiki rumah, sawah, dan pura yang rusak akibat pertarungan. Suara gamelan kembali terdengar di sore hari, membawa rasa normalitas. Ki Jaya memantau energi di desa, memastikan sisa kegelapan tidak bangkit lagi. Dewi Melanting mengajari ritual sederhana kepada warga, agar mereka bisa membersihkan energi negatif sendiri. Desa perlahan pulih, tidak hanya secara fisik tapi juga spiritual. Anak-anak bermain, tertawa, dan belajar tentang keberanian serta tanggung jawab menjaga desa. Ki Jaya dan Dewi Melanting mengajarkan kisah pertarungan mereka kepada generasi muda. Mereka menekankan pentingnya keberanian, kebersamaan, dan menghormati dunia gaib. Anak-anak mendengar dengan kagum, membayangkan cahaya biru dan bayangan hitam yang mereka dengar dari cerita. Ritual latihan rutin dijadikan tradisi desa, memastikan generasi mendatang siap menghadapi kegelapan. Desa kini tidak lagi takut, karena mereka memiliki pengetahuan dan keberanian sebagai warisan. Ki Jaya tersenyum, mengetahui keberanian mereka akan terus hidup. Bulan purnama muncul tanpa gangguan. Desa dipenuhi cahaya lembut, udara bersih dan hewan-hewan kembali tenang. Ki Jaya menatap warga yang berkumpul di lapangan, tersenyum melihat senyum bahagia mereka. Dewi Melanting melayang di atas, cahaya birunya menyelimuti desa dengan perlindungan. Setiap warga kini sadar bahwa kedamaian harus dijaga bersama. Desa ini telah melewati kegelapan dan kini menjadi simbol keberanian dan persatuan. Ki Jaya dan Dewi Melanting tahu, ancaman mungkin muncul lagi, tapi desa sudah siap, kuat, dan bersatu. Ki Jaya berdiri di puncak pura, melihat desa yang berkilau di bawah sinar pagi. Dewi Melanting berada di sisinya, melayang dengan cahaya biru lembut. Desa yang dulu diliputi ketakutan kini menjadi simbol kemenangan cahaya atas kegelapan. Warga bersyukur, anak-anak belajar dari pengalaman ini, dan generasi baru dilatih untuk menjaga desa. Cerita tentang Lik Bali dan Dukun Sakti akan dikenang selamanya. Keberanian, persatuan, dan kewaspadaan menjadi warisan abadi. Desa kini bukan hanya aman, tapi juga bijak dalam menghadapi dunia gaib. Cahaya dan kegelapan akan selalu ada, tapi keberanian manusia tetap abadi.